Tahun 2017, ada ilmuwan yang juga seorang peternak lebah yang sedang bersih-bersih sarang lebahnya. Ternyata dia nemuin ulat yang mengganggu lebah-lebahnya. Melihat hal ini, dia masukin ulat-ulatnya ke kantong kresek buat disingkirin. Tapi nggak lama kemudian, kresek yang buat wadah ulat tadi bolong-bolong. Ternyata ulat-ulat tadi yang ngambilin plastiknya. Ini yang akhirnya bikin ulat ini jadi bahan penelitian serius di dunia sains. Ulat yang ditemuin ilmuwan tadi adalah waxworm, atau yang kita kenal sebagai larva ngengat lilin. Normalnya mereka tinggal di sarang lebah. Makanan favorit mereka lilin dari sarang lebah itu sendiri. Nah, ternyata sarang lebah punya struktur kimia yang mirip banget sama jenis plastik yang paling banyak kita pakai. Mulai dari kantong belanja, botol air mineral, sampai bungkus makanan pakai jenis plastik ini. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata rahasianya ada di perut mereka. Di sana ada enzim khusus yang bisa memecah ikatan kimia ini jadi molekul yang lebih sederhana. Padahal, jenis plastik ini dikenal sebagai salah satu plastik yang paling sulit diurai. Menurut penelitian, waxworm bisa menghancurkan sekitar 3% plastik dalam waktu kurang dari 12 jam. Kalau dibandingin proses alami biasa, itu udah cepet banget. Biar kebayang seberapa parah masalah plastik kita, setiap tahun dunia memproduksi lebih dari 400 juta ton plastik. Dan dari jumlah segitu, cuma sekitar 9% yang berhasil didaur ulang. Sayangnya, cerita tentang waxworm ini tidak seindah itu. Ada banyak tantangan yang bikin solusi ini nggak bisa langsung dipakai. Pertama, waxworm cuma bisa makan plastik ini, sementara jenis plastik yang kita buang ada banyak banget. Kedua, jumlah waxworm yang dibutuhkan buat ngabisin 1 ton plastik itu nggak main-main. Kalau kita mau berternak waxworm dalam skala besar, mereka juga butuh makan, butuh tempat tinggal, dan itu artinya butuh energi dan sumber daya lagi. Jangan sampai niat baik malah berujung jadi masalah lingkungan baru. Belum lagi soal risiko ekologis, karena kalau waxworm lepas ke alam liar di luar habitat aslinya, yang malah mengancam ekosistem lokal. Tapi tenang, sains selalu punya cara buat mikirin lebih jauh. Ilmuwan sekarang lagi berusaha meniru enzim pengurai plastik yang ada di perut waxworm, supaya kita nggak perlu bergantung sama ulatnya langsung. Kalau berhasil, enzim ini bisa diproduksi massal dan dipakai di sistem pengolahan sampah modern, mulai dari TPA sampai pabrik daur ulang. Jadi, ini bukan cuma soal ulat makan plastik, tapi soal membuka jalan buat bioteknologi baru yang bisa bantu kita mengelola limbah plastik dengan cara yang lebih efisien. Jadi, apakah waxworm ini solusi akhir buat masalah sampah plastik? Belum tentu. Satu hal yang pasti, meskipun waxworm sudah punya potensi, mengurangi konsumsi plastik sekali pakai tetap jadi langkah paling penting yang bisa kita lakukan sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.